بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا صاحب هذا الكلام الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dan diberikan kembali oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian seperti biasa, yaitu pembacaan daripada nasihat mutiara-mutiara daripada Al-Habib Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana malam hari ini beliau berkata, wa qala radhiyallahu anhu, la tasluhul khalwatu war riyadatu fi hadha zaman li'adami syurutihima fihi ka'aklil halal wa ghairi dhalik, walakin man bana amrahu fihi ala mulazamatil faraid wa tarkil muharramat wa mastata'a min nawafil wa amrin bima'ruf wa nahyin an munkar wa i'anati dha'if wa ihsanin ila muhtajin aw iqamati bima'unatihi wa ma syakala dhalik wa thabata alaihi hasala lahu ma hasala liulaika bi riyadatihim wa khalawatihim wa ma adraka ma fatahu minha. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah berkata bahwasannya, kata beliau, di zaman sekarang ini zaman beliau, di zaman sekarang, ini zaman beliau, apalagi zaman kita. Di zaman sekarang ini la tasluhul khalwah. Kata beliau, tidak bisa lagi, bukan tidak boleh, tapi tidak memungkinkan lagi untuk kita khalwat. Ini di zaman Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa itu khalwat? Khalwat itu kata lainnya adalah uzlah, menyendiri. Menyendiri, tidak keluar rumah, tidak ke masjid, tidak apalagi ke pasar. Jadi kalau ke masjid saja tidak, apalagi ke pasar. Bukan kebalikan, ke pasar hadir terus, ke masjid tidak pernah hadir. Itu balikan. Khalwat atau uzlah, menyendiri. Artinya tidak sama sekali ke masjid, tidak ke pasar, apalagi tidak keluar rumah, tidak ketemu orang.
Ini kata beliau, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, nggak bisa lagi dipraktekkan di zaman kita, di zaman beliau. Apalagi di zaman kita ini. Apalagi di zaman kita. Akan tapi perlu kita ketahui bahwasannya masalah khalwat, uzlah, menyendiri ini memang sudah ada perselisihan di antara daripada tabi'in. Al-Fakir kutip di sini dari kitab Ihya Ulumuddin, karya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ketika kebetulan beliau membahas dan menyebut babul uzlah, bab menyendiri. Di sini atau di bab tersebut beliau akan jelaskan mana yang lebih baik. Kita ini menyendiri, nggak ketemu orang sama sekali, atau tidak banyak ketemu orang, atau lebih baik kita al-mukhalatah, ketemu orang, keluar dari rumah, ke masjid, ke pasar, hadir acara-acara, begitu. Mana yang lebih baik? Kita banyak keluar atau kita tidak keluar dari rumah? Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau mengatakan kedua-duanya itu pendapat daripada para ulama tabi'in, yaitu murid-murid sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian tabi'in itu ada yang lebih cenderung bahwasannya lebih baik kita uzlah daripada kita banyak ketemu orang. Lebih baik kita ngurung diri di rumah daripada kita banyak keluar dari rumah. Ini sebagian tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang tidak ketemu Nabi, tapi ketemu dengan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian dari kalimat tabi'in. Mereka nggak ketemu Nabi, tapi mereka belajar, berguru, ketemu dengan para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in itu ada yang sebagian lebih cenderung kepada uzlah, menyendiri. Disebutkan oleh Imam Ghazali di antara mereka yang lebih memilih untuk menyendiri adalah di antaranya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ini mereka orang-orang yang selalu menyendiri, lari dari perkumpulan manusia. Bahkan diriwayatkan Al-Imam Ibrahim bin Adham, itu beliau kalau misalkan di satu kota ada yang tahu, misalkan beliau lagi di Mekah, tiba-tiba ada yang tahu, oh ada Ibrahim bin Adham di Mekah, maka esok harinya beliau sudah keluar dari kota Mekah. Itu Ibrahim bin Adham. Namanya terkenal, tapi orang banyak nggak tahu mana orangnya. Kalau namanya terkenal, Ibrahim bin Adham. Di zaman beliau ini, namanya terkenal, tapi orangnya yang mana nggak tahu. Dan Ibrahim bin Adham termasuk orang yang lari dari keramaian, lari dari ketenaran, lari, tidak mau viral, tidak mau terkenal, tidak mau banyak yang tahu. Oh di sini ada Ibrahim bin Adham. Makanya beliau diriwayatkan kalau udah ketahuan di satu kota ada Ibrahim bin Adham, maka keesokan harinya beliau udah hilang, keluar dari kota itu. Beliau lebih senang uzlah, menyendiri, tidak ada yang tahu di mana beliau daripada terkenal dan banyak yang tahu di mana beliau. Kemudian di antara daripada ulama as-salaf yang lebih mengutamakan untuk menyendiri Fudail bin Iyad. Al-Imam Fudail bin Iyad itu diriwayatkan termasuk ulama yang lebih senang menyendiri dan jauh dari keramaian manusia. Al-Imam Fudail bin Iyad. Walaupun, jadi kalau kita baca biografi mereka ini, itu mereka itu menyendirinya itu tidak mesti ngurung diri di rumah, tidak. Akan tetapi mereka lari dari keramaian manusia. Mereka lari dari ketenaran, lari dari untuk terkenal, itu mereka lari. Fudail bin Iyad itu kalau diketahui ada
Fudail bin Iyad di satu kota, maka ribuan murid ngejar Fudail bin Iyad untuk belajar dari beliau. Bahkan diriwayatkan beliau itu kalau mengadakan majelis tahdits, majelis untuk meriwayatkan hadis, itu hadir 40.000 murid. 40.000 murid hadir untuk mendengarkan hadis dari beliau. Karena Fudail bin Iyad terkenal juga sebagai perawi hadis. Kalau kita baca Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab yang lain, itu kadang kita lewat. Tidak banyak, cuman ada perawi yang bernama Fudail bin Iyad. Nah, beliau lari, muridnya banyak, tapi beliau lari dari keramaian. Itu Al-Imam Fudail bin Iyad. Jadi kata Imam Ghazali, mereka-mereka ini termasuk ulama-ulama yang lebih cenderung untuk memilih menyendiri atau lari dari keramaian. Adapun pendapat kedua, ulama yang tidak menyendiri atau tidak mengurung diri mereka dari keramaian manusia, itu juga ada. Ya, mereka lebih cenderung untuk bergaul dengan masyarakat. Mereka terjun ke tengah-tengah masyarakat, tentunya untuk menyebarkan syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga ada, dan itu yang terbanyak kata Imam Ghazali. Salah satunya adalah tabi'in yang sangat terkenal bernama Sa'id bin Musayyib. Kemudian generasi berikutnya Al-Imam Sya'bi, Abdurrahman bin Abi Layla, Hisham bin Urwah. Ini ulama-ulama yang lebih lebih cenderung untuk terjun ke tengah masyarakat. Nah, jadi sudah kita ketahui dua-duanya ada pedomannya. Baik itu uzlah atau mukhalatah, baik itu kita menyendiri, jauh dari keramaian manusia, tidak banyak kumpul dengan manusia, atau kita berbaur dengan masyarakat, kedua-duanya itu ada sanadnya atau ada sandarannya, ada pedomannya dari ulama-ulama dari umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya luar biasa, beliau jelaskan bahwasanya kedua-duanya itu ada dalilnya. Jadi kita mau menyendiri, ada dalilnya, ada sandarannya, ada ulama yang suka menyendiri. Kita mau berbaur, terjun ke tengah masyarakat, juga ada sandarannya, ulama-ulama yang lebih senang untuk berbaur, terjun ke tengah masyarakat. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau menyebutkan dalil-dalil dari setiap kelompok. Jadi orang atau ulama yang lebih menyendiri itu punya dalil, punya sandaran, punya hadisnya dari Nabi besar Muhammad SAW, dan ulama yang senang lebih cenderung untuk berbaur dengan masyarakat itu juga punya dalilnya dari Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu dalil daripada ulama yang lebih cenderung untuk lebih uzlah, menyendiri, jauh dari keramaian masyarakat, dikutip oleh Al-Imamul Ghazali, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amir Al-Juhani. Lamma qal, beliau berkata kepada Nabi, sahabat yang bernama Abdullah bin Amir berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man najatu?" Ya Rasulullah, kata beliau, bagaimana aku ini biar selamat? Ini sahabat datang ke Nabi, ya, bertanya bagaimana dirinya biar selamat. Selamat di kehidupan dunia, sehingga selamat nanti di kehidupan akhirat. Dijawab sama Nabi besar Muhammad SAW, qala liyasa'aka baituk. Liyasa'ka baituk. Kata Nabi, agar kau selamat, maka kata Nabi, usahakan rumahmu itu cukup untukmu. Betah kau di rumah, nyaman kau di rumah, sehingga tidak banyak keluar. Itu kata Nabi Muhammad. Pengen selamat, kata Nabi, betah-betah di rumah. Artinya jangan banyak keluar. Pengen selamat, kata Nabi, jangan banyak kumpul. Jangan banyak nongkrong.
Nah, makanya masyaallah hadirin, kita gak usah bingung, nanti di akhir Imam Ghazali beliau akan merangkup semuanya. Beliau akan menjelaskan mana yang lebih baik. Kita ngumpul, kita berbaur, atau kita menyendiri di rumah. Yang kita sebutkan barusan dalil atau hadis yang di situ Nabi menganjurkan lebih baik untuk kita banyak di rumah daripada kita di luar rumah. Jadi ketika sahabat yang bernama Abdullah bin Amir bertanya kepada Nabi, bagaimana agar aku bisa selamat dunia akhirat ya Rasulullah? Jawab Nabi, betah-betah di rumah. Nah, makanya, rumah itu harus jadi tempat apa? Tempat kita untuk bersandar, tempat kita nyaman. Rumah, rumah itu harus jadi tempat untuk kita nyaman di situ. Ya, kalau kita tidak nyaman di rumah, akhirnya keluar terus, tidak pernah di rumah. Kalau nggak nyaman di rumah, akhirnya keluar terus. Kalau keluar terus, ujung-ujungnya maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diriwayatkan di dalam hadis lain bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia?" Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia adalah rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'ab ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syarrih. Adalah orang yang menyendiri, kata Nabi Muhammad SAW, di satu lembah, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, uzlah, khalwat di situ, dan dia tidak membuat orang lain celaka atas dirinya. Itu orang yang paling mulia, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari dalil-dalil tersebut, ulama sebagian mengatakan bahwasanya lebih baik untuk kita uzlah, menyendiri, daripada kita banyak berbaur dengan masyarakat. Kemudian kelompok sebelah, kelompok berikutnya, yaitu kelompok dari ulama yang lebih memilih untuk banyak berbaur dengan masyarakat, dengan umat, juga punya tendensinya, punya dalilnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, bahwasannya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasannya bahwasannya setan itu tidak akan memakan seekor kambing kalau mereka selalu bersama. Serigala atau binatang buas macan, kalau kita lihat di film, itu mereka tidak akan ngincer kambing yang selalu jalan bersama. Ada kambing yang telat, yang jalan sendirian, itu yang mereka incar. Nah, jadi kata ulama yang lebih cenderung untuk berbaur, lebih baik kita berbaur daripada kita menyendiri di rumah, akhirnya kita dimakan oleh setan. Artinya apa? Tertipu, tergoda dengan was-was setan. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah. Kita zaman sekarang ini orang-orang itu tidak perlu maksiat untuk keluar rumah. Di dalam rumah, di dalam kamar sudah sangat bisa untuk maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sinkron dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita merasa aku kalau sering sendirian malah banyak maksiat, berarti di situ kita lebih afdal untuk tidak uzlah, untuk tidak menyendiri. Karena apa? Karena kambing yang terpisah dari rombongannya itu kambing yang paling enak dimangsa oleh binatang buas. Begitu juga kita. Kalau kita terpisah dari rombongan, makanya kenapa dianjurkan kalau berzikir, zikir berjamaah. Kenapa dianjurkan kalau bisa untuk berjamaah, lebih afdal berjamaah daripada kita ibadah sendirian. Salat fardu itu lebih afdal berjamaah daripada sendirian. Kita bayangkan, atau kita rasakan kalau kita sholat wajib sendirian itu sering luponya kita. Ini 3 apa 4, lupa rakaatnya. Kenapa? Pas lagi sholat khoyal kita kemana-mana pikirannya. Nah itu kan udah kena mangsa setan gitu. Kalau kita sholat dewean kan itu sering lupa. Tadi baca Fatihah buida, tadi tahiyat awal abuida. Kenapa? Karena kita khoyal lagi sholat.
itu berarti kita sudah kena mangsa setan. Tapi kalau kita sholat berjamaah, jarang, lupa rakaat, lupa tahiyat. Kalau sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah diriwayatkan dalam sebuah hadis ketika naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena berjamaah. Jadi ibadah-ibadah yang bisa dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih afdol berjamaah karena lebih jauh dari waswas setan. Lebih jauh dari waswas setan. Jadi kalau kita bisa zikir berjamaah, lebih afdol zikir berjamaah, lebih baik, lebih bagus kita zikir berjamaah daripada kita zikir sendirian, yang mana ketika kita zikir sendirian, setan cepat masuk untuk membuat kita khoyal jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis tersebut sebagian ulama mengatakan tidak uzlah, tidak afdal, yang lebih baik adalah kita berbaur tentunya dengan teman yang baik, dengan teman yang mengingatkan kita atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali, ma'asyiral hadirin, beliau menggabungkan dari kedua dalil dan kedua kelompok tersebut. Kata beliau, semuanya itu benar dan semuanya itu di bawah naungan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau berbaur, Nabi juga berbaur. Kita mau uzlah menyendiri, Nabi juga pernah uzlah menyendiri. Dua-duanya dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyendiri. Bahkan diriwayatkan dalam kitab sejarah 2 tahun sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih dari umur beliau 38 tahun atau mau masuk 39, beliau senang menyendiri. Hubbiba ilaihil khalwah. Beliau senang menyendiri. Beliau naik ke atas gunung di Gua Hira, beribadah di situ seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kadang sampai 1 bulan. Habis bekal beliau turun ke rumah, istirahat, persiapan lagi, naik lagi ke atas gunung. Ibadah tapi ibadah. Khalwatnya itu bukan ngelamun atau khalwat, oh kalau begitu Habib khalwat di rumah, tapi di kamar main game, itu bukan khalwat. Khalwatnya Nabi ibadah. Jadi kalau kita mau menyendiri, kita mau uzlah, kita mau khalwat, tentunya dengan syarat-syaratnya itu juga pernah dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau berbaur, kita mau banyak bergaul, tentunya dengan syarat-syaratnya itu juga dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau uzlah menyendiri selama beberapa tahun, kemudian beliau dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau di situ turun dan langsung berbaur untuk menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya itu pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, kata beliau, baik mau uzlah menyendiri atau mau mukhalatah banyak berbaur dengan masyarakat, itu semua kata beliau yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas. Kata beliau berbeda hukumnya dari orang ke orang lain. Ada satu orang misalkan lebih baik bagi dirinya untuk uzlah, untuk menyendiri, maka lebih afdol, lebih baik dia untuk menyendiri daripada banyak berbaur. Misalkan orangnya itu nggak bisa bergaul, nggak bisa akur dengan orang yang dia temui, kan ada orang yang begitu, emosinya itu tidak bisa dia kontrol. Kalau terjun ke masyarakat pasti ribut, ribut. Ikut organisasi pasti marah-marahan. Ikut ini pasti. Nah ini berarti kalau ada orang yang sadar dia tidak bisa mengatur emosinya, tidak bisa bergaul, maka lebih afdal bagi dirinya untuk uzlah. Lebih baik banyak diam di rumah.
Ngerasa misalkan anak muda cepet ikut arus, nggak bisa milih kawan, ikut kawannya main judi online, ikut main judi online. Lihat kawannya, naudzubillah, mabuk, ikut mabuk. Lihat kawannya maksiat, ikut maksiat. Habis itu sadar, artinya apa? Dia tidak bisa mencari kawan dan tidak bisa apa namanya? Tidak bisa tidak tergoda dengan teman-temannya tadi, maka lebih baik dia untuk uzlah, banyak menyendiri daripada dia banyak nongkrong. Nah, ini jadi tergantung dirinya. Kalau ketika kita berbaur, terjun ke tengah masyarakat, kita banyak berbaur, kita di situ akan melakukan maksiat-maksiat yang mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Banyak sekali maksiat yang ditimbulkan ketika kita berbaur dengan masyarakat atau banyak bergaul, nongkrong, itu banyak maksiat yang ditimbulkan. Kita yakin, kita sadar, kita nggak bisa jauh dari maksiat tersebut, maka lebih baik kita untuk banyak diam di rumah. Lebih baik untuk banyak diam di rumah. Berarti hadis-hadis tadi dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di situ Nabi menganjurkan untuk lebih baik kita banyak di rumah, itu untuk kita. Oh, itu hadis untuk aku. Karena sekali lagi Nabi itu mursyidul am. Nabi itu guru untuk semua umat manusia. Setiap penyakit kita itu ada obatnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap penyakit kita, setiap masalah kita, obatnya, solusinya ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari A sampai Z. Baik itu yang berkaitan dengan akhirat, atau itu berkaitan dengan duniawi, atau itu berkaitan dengan penyakit batin, dengan penyakit zahir, semuanya ada dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sadar, kita nggak bisa bergaul, kita cepat marah, kita cepat emosi, tidak bisa nahan amarah, di situ kita lebih baik untuk menyendiri, mengamalkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi misalkan tidak, kebalikannya. Kita bisa bergaul, kita bisa sabar, kita bisa menahan amarah. Kita misalkan nggak cepat emosi, kita bisa mengerti, kita bisa mengatur waktu, kita bisa mencari seleksi teman, kita nggak cepat terikut arus, ditambah kita bisa berdakwah di jalan Allah, di situ kita lebih baik untuk mukhalatah, banyak bergaul dan berbaur dengan manusia. Kalau diam di rumah nggak bisa dakwah. Kalau ini apalagi untuk ustadz, untuk ustadz, untuk yang punya ilmu, itu kata ulama banyak di akhir zaman ini bukan waktunya untuk uzlah, untuk menyendiri, bukan. Menyendiri yang secara keseluruhan. Karena uzlah itu kata ulama sebenarnya semua orang bisa untuk uzlah. Semua orang bisa untuk menyendiri. Kalau kita sisihkan waktu kita di 24 jam untuk berduaan dengan Allah, itu namanya sudah uzlah. Misalkan di akhir malam sebelum subuh kita bangun, baca Quran, zikir kepada Allah sendirian, itu uzlah. Cuman bukan uzlah secara keseluruhan. Bukan uzlah seperti yang dipraktekkan oleh beberapa ulama yang sampai belasan tahun nggak keluar rumah, kan begitu. Puluhan tahun, tahunan nggak keluar rumah, nggak ketemu sama orang. Nah, bukan seperti itu. Jadi kita bisa uzlah. Dan untuk ulama, untuk orang yang punya ilmu, dan untuk orang yang diberikan sama Allah wewenang dan majal, kesempatan untuk berdakwah di jalan Allah, mereka tidak dianjurkan untuk uzlah. Karena ada di dalam satu hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau juga pernah bersabda, akan datang satu zaman yang mana wajib bagi orang yang punya ilmu di zaman tersebut untuk menyampaikan ilmu yang dia miliki. Ini kalau di zaman sahabat mungkin belum. Di zaman sahabat mungkin belum. Karena di zaman sahabat itu banyak sahabat yang tidak terlalu sering meriwayatkan hadis. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita hitung hadisnya, ulama mengatakan itu jumlah periwayatan hadis beliau paling cuma 200 hadis.
Sayyidina Umar juga begitu, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, padahal mereka ini orang-orang yang hidup bersama Nabi dari awal. Tapi jumlah periwayatan hadisnya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena mereka masih di zaman yang di situ banyak sahabat Nabi. Semua tahu tentang hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu hadis tadi Nabi sabdakan akan datang satu zaman yang mana di zaman tersebut kata Nabi orang yang punya ilmu wajib menyampaikan ilmunya. Wajib hukumnya. Kalau tidak kata Nabi fa'alaihi laknatullah, naudzubillah. Kalau dia punya ilmu, dia melihat banyak akidah sesat yang beredar, dia melihat di depan mata dia banyak orang yang melakukan kemungkaran, dia diam, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan para malaikat. Naudzubillah min dzalik. Nah, dari hadis-hadis tersebut ulama mutaakhirin, ulama-ulama baru mengatakan bahwasanya untuk orang yang punya ilmu dan untuk orang yang ada kesempatan untuk berdakwah di jalan Allah itu tidak dianjurkan untuk menyendiri secara keseluruhan. Ngurung diri, tidak keluar sama sekali, tidak dianjurkan. Untuk orang yang punya ilmu. Ya, karena sekarang kan Masya Allah, pemahaman-pemahaman sesat, itu beredar di mana-mana. Kalau mungkin dulu di zaman Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di zaman Imam Ghazali, pemahaman sesat itu beredar melalui kitab, beredar melalui majlis taklim. Sekarang nggak perlu majlis taklim, nggak perlu ngarang kitab. Pemahaman sesat cukup dengan satu HP, mikrofon kecil ini, udah bisa. Nggak perlu ada orang lagi di depannya. Dia sendiri bisa ngerekam. Dia sendiri bisa pakai tiang ini, kasih HP, rekam, upload, di-share kemana-mana, masukkan ke grup-grup. Yang baca misalkan, kalau yang baca misalkan 1000 aja yang dengar, yang tersesat 10, naudzubillah sudah. Kalau yang baca atau yang dengar video dia 1000 orang, tapi yang tersesat 10 itu sudah naudzubillah. Bagaimana kalau yang baca, yang dengar 1000 semuanya tersesat, ikut arus tadi. Naudzubillah min dzalik. Makanya di akhir zaman ini orang yang punya ilmu siapapun itu dan punya kesempatan untuk berdakwah di jalan Allah itu tidak dianjurkan untuk uzlah. Itulah yang dimaksud oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mana kajian malam hari ini yang barusan kita baca, kata beliau tidak bisa lagi uzlah di zaman sekarang. Ini di zaman beliau kurang lebih 300 tahun yang lalu. Nggak bisa lagi uzlah. Untuk siapa? Untuk orang-orang seperti beliau, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya beliau itu nggak pernah uzlah. Dalam biografi beliau tidak diceritakan beliau itu menyendiri, ngurung diri, nggak ketemu, tidak. Beliau keluar, dakwah. Makanya Qutbul Irsyad, wa Ghawthul Ibad wal Bilad. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau dakwah, beliau ngarang kitab, beliau mencetak murid, beliau mengajar, mendidik anak-anak didiknya sehingga menjadi pewaris beliau. Beliau berbaur, beliau bergaul, turun ke tengah masyarakat. Karena di zaman beliau, kata beliau, nggak bisa lagi untuk uzlah. Karena banyak sudah beredar akidah yang sesat. Ini 3 abad yang lalu. Apalagi di zaman kita sekarang. Tentu lebih tidak bisa lagi untuk sebagian kelompok orang untuk uzlah. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan ada seorang ulama, kiai, ustadz, habib, mereka suka menyebarkan video-video mereka, bikin konten, itu kita harus husnudzon, berbaik sangka. Jangan bersangka, oh ini ustadz, ini kiai, ini habib suka tenar, pengen terkenal, tidak. Tapi niat mereka pasti untuk mengimbangi pemahaman-pemahaman yang sesat, untuk mengimbangi akidah-akidah sesat yang sudah beredar di tengah masyarakat. Karena memang itu cara yang sedang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senjata yang disiapkan oleh musuh Islam untuk menusuk Islam kita gunakan untuk membentengi akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita gunakan untuk menyelamatkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Al-Ghazali, uzlah, menyendiri atau tidak menyendiri itu tergantung orang tersebut, tergantung diri kita masing-masing.
Kalau kita merasa kita butuh untuk menyendiri, dan tentunya itu ada syarat-syaratnya, Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Tajul Arus mengatakan termasuk syarat untuk uzlah atau untuk khalwat, pertama syaratnya itu harus atas izin guru. Jadi nggak bisa sembarangan orang. Mau uzlat menyendiri, misalkan tidak mau ketemu orang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Untuk murid atau orang yang ingin uzlah, khalwat, menyendiri, itu pertama syaratnya harus atas izin guru. Guru yang menilai, oh kamu cocok, pantas, bisa untuk menyendiri, ngurung diri di kamar, silahkan. Oh kata gurunya kamu tidak pantas, kamu nggak sanggup, kamu nggak kuat, nggak boleh. Gitu. Itu syarat pertama. Kemudian harus tahu hukum, harus sudah belajar. Oh, jangan tiba-tiba sudahlah aku nak nyendiri ngurung diri di kamar, tidak tahu cara wudhu, tidak tahu cara sholat, percuma. Akhirnya tidak wudhu, tidak sholat, buat apa uzlah khalwat? Jadi syarat kedua kata beliau Al-Imam Ibnu Athaillah untuk orang yang ingin menyendiri, mengurung diri di rumah, di kamar, itu harus tahu ilmu agama. Paling tidak bagaimana ibadah yang benar, dan harus tahu mana makanan yang halal dan yang haram. Apa yang diharamkan Allah, apa yang dihalalkan oleh Allah. Diriwayatkan, diceritakan oleh sebagian ulama bahwasanya dulu di Bani Israel ada orang yang beribadah di atas gunung. Sudah 50 tahun dia ibadah. Akhirnya lewat seorang alim, naik, mampir. Dilihat, oh ini orang luar biasa. Ibadah sudah 50 tahun. Tidak turun-turun dari gunung. Dijingok. Dia itu cuman samo atan, keledai betina. Yang menemani dia cuman keledai betina. Akhirnya ditanya sama ini, orang yang naik ini orang paham agama. Ditanya, buat apa keledai betina ini? Kau kan tidak pernah turun. Buat apa? Dimakan juga tidak. Diperas susunya juga tidak kasih susu. Apa kata orang ahli ibadah ini? Maaf, kata orang ahli ibadah ini keledai betina untuk aku melampiaskan syahwatku. Geleng-geleng, nepok pala orang alim ini. Jadi kau tidak tahu bahwasannya melampiaskan syahwat ke binatang itu haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu dah. Jadi selama ini dia ibadah, setiap yang namanya manusia kan pasti datang waktu-waktu harus dilampiaskan syahwatnya. Makanya dianjurkan untuk menikah, kan begitu. Agar dilampiaskan ke tempat yang halal. Ini tidak dilampiaskan ke keledai betina tadi. Nah ini kata ulama, ini contoh orang yang uzlah khalwat, menyendiri tapi nggak paham agama. Nggak tahu dia ternyata itu perbuatan yang sangat tercela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ibn Athaillah, syarat kedua orang yang ingin menyendiri, khalwat, uzlah, itu harus orang yang sudah paham ilmu agama, tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau masih belum tahu, gak usah menyendiri di rumah, keluar ke masjid, belajar ilmu agama, itu lebih afdol untuk kita. Nah, jadi ada syarat-syaratnya. Ya, harus ada syarat-syaratnya, di situ baru kita diperbolehkan, diizinkan untuk menyendiri khalwat, uzlah di dalam rumah. Dan ketika kita ingin berbaur juga ada syarat-syarat. Ketika kita ingin bergaul dengan masyarakat, ada syarat-syaratnya disebutkan oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka. Jadi tergantung diri kita, mana yang lebih kita butuhkan. Kalau misalkan tahun ini atau minggu ini aku lebih butuh untuk menyendiri, di situ kita menyendiri dengan syarat-syaratnya. Kemudian aku butuh untuk menuntut ilmu, aku belum menguasai ilmu agama, aku masih buta dengan ilmu agama, buta dengan sejarah Nabi besar Muhammad, aku tidak tahu mana penyakit hati, menyendiri di rumah tapi isi hatinya sombong, dengki, buat apa? Mendingan kita keluar tapi kita perbaiki hati kita dari penyakit-penyakit hati. Jadi tergantung setiap orang bagaimana dirinya, apa yang dia butuhkan, menyendiri atau berbaur dengan manusia, dengan masyarakat. Dan yang dimaksud manusia masyarakat tentunya adalah orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa diberi taufik hidayat oleh Allah, sehingga kita tahu
Kita sadar apa yang kita butuhkan sehingga kita bisa ambil, kita pilih daripada uzlah atau mukhalatah berbaur dengan masyarakat, dan semua di bawah naungan huda, di bawah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.